Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Sebelumnya yang saya hormati Ibu Profesor Dr. Anda Fariha MPD dan juga Ibu Darmawan Pakpahan SPD MPD. Baiklah, pada siang hari ini saya akan mempresentasikan pengembangan media pembelajaran berbasis augmented reality atau AR untuk meningkatkan kreativitas siswa dalam mata pelajaran dasar desain di SMK Negeri 8 Medan. Dengan nama saya Anissa Ulkhaira, dengan NIM 52131430008 dari kelas B dan Stambuk 2021. Next slide. Bab 1, pendahuluan, latar belakang. Setelah melakukan riset lapangan ke SMK Negeri 8 Medan, peneliti menemukan masalah pada pendekatan konvensional dalam pengajaran mata pelajaran desain yang kurang mencukupi, media pembelajaran yang terbatas, kurangnya pemanfaatan teknologi, dan kurangnya alat bantu yang inovatif telah menjadi tantangan dalam memberikan pengalaman pembelajaran yang menarik dan efektif. Dalam perkembangan teknologi informasi yang pesat, maka solusi penyelesaian akan masalah juga harus berkaitan dengan teknologi, yaitu dengan AR atau Augmented Reality. Kemudian, identifikasi masalah. Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dibahas sebelumnya, adapun identifikasi masalah yang ditemukan saat riset di SMK Negeri 8 Medan antara lain sebagai berikut. Yang pertama, kurangnya media pembelajaran yang inovatif dan interaktif dalam mata pelajaran desain di SMK Negeri 8 Medan, sehingga menjadikan siswa mudah bosan dan menurunkan minat dalam mengikuti pembelajaran. Yang kedua, minimnya penggunaan atau penerapan teknologi dalam pembelajaran. Yang ketiga, perlu ada pengembangan media pembelajaran berbasis AR yang relevan dengan kurikulum dan materi pembelajaran mata pelajaran di SMK Negeri 8 Medan. Selanjutnya, kemudian rumusan masalah. Berdasarkan identifikasi dan pembatasan masalah yang telah dikemukakan, maka rumusan masalah dalam laporan ini adalah: yang pertama, media pembelajaran seperti apa yang cocok diterapkan dalam mata pelajaran dasar desain di SMK Negeri 8 Medan. Yang kedua, bagaimana menggabungkan pembelajaran konvensional dengan penggunaan teknologi pada mata pelajaran dasar desain dan desain busana di SMK Negeri 8 Medan. Dan yang ketiga, bagaimana merealisasikan penerapan dan pengembangan media berbasis AR yang relevan dengan kurikulum merdeka pada mata pelajaran dasar desain dan desain busana di SMK Negeri 8 Medan. Kemudian tujuan pengembangan produk. Penelitian ini bertujuan untuk, yang pertama, mengembangkan media pembelajaran berbasis AR yang dapat meningkatkan kualitas pembelajaran mata pelajaran dasar desain di SMK Negeri 8 Medan. Yang kedua, mengevaluasi efektivitas media pembelajaran berbasis AR dalam meningkatkan pemahaman konsep dan keterampilan siswa dalam mata pelajaran dasar desain dan desain busana di SMK Negeri 8 Medan. Yang ketiga, menilai persepsi guru dan siswa terhadap penggunaan AR dalam pembelajaran mata pelajaran dasar desain dan desain busana di SMK Negeri 8 Medan. Kemudian, manfaat penelitian pengembangan. Penelitian ini diharapkan akan memberikan manfaat sebagai berikut. Yang pertama, kontribusi pada pengembangan media pembelajaran inovatif dan efektif dalam mata pelajaran dasar desain di SMK Negeri 8 Medan. Yang kedua, memberikan panduan kepada guru dan mengambil kebijakan pendidikan tentang penggunaan teknologi AR dalam konteks mata pelajaran dasar desain di SMK Negeri 8 Medan. Yang ketiga, meningkatkan minat, pemahaman, dan kreativitas siswa dalam mata pelajaran dasar desain di SMK Negeri 8 Medan. Next slide. Bab kedua, yaitu tinjauan pustaka. Kajian teoritis. Yang pertama, desain dan fashion. Desain adalah suatu proses yang melibatkan perencanaan, pembuatan, dan pengaturan komponen untuk membuat barang atau karya yang memiliki tujuan, tampilan, dan nilai tertentu. Desain dalam dunia fashion mengacu pada proses membuat dan merancang pakaian atau aksesori, mengembangkan ide, melakukan penelitian, memilih bahan, memilih warna, membuat pola, dan merancang dan memilih detail di sana adalah semua bagian dari ini. Fashion mencakup tren dalam pemilihan pakaian, sepatu, aksesori, dan aspek lain dari penampilan fisik.
Fashion seringkali menunjukkan budaya, prinsip, dan preferensi estetika tertentu di tempat dan waktu tertentu. Salah satu tujuan pendidikan desain adalah untuk mempersiapkan siswa agar menjadi pemecah masalah kreatif. Salah satu cara yang efektif untuk membantu siswa mempersiapkan diri untuk menjadi desainer adalah dengan menggunakan pendekatan proses desain. Proses desain membutuhkan kreativitas karena desainer menghadapi tantangan untuk produk yang baru dan sesuai dengan pengguna yang akan datang. Hal ini dikemukakan oleh Bonardel dan kawan-kawan pada tahun 2018. Next slide. Kemudian media pembelajaran. Kata media berasal dari kata Latin medium yang berarti perantara atau pengantar. Media adalah alat yang digunakan oleh sumber pesan untuk menyampaikan pesan atau informasi belajar kepada target atau penerima pesan. Dalam definisi yang lebih luas, Yusuf Hadimiyarso menggambarkan batasan media pengajaran sebagai segala sesuatu yang dapat digunakan untuk meningkatkan pikiran, perasaan, perhatian, dan keinginan siswa sehingga mendorong proses belajar pada diri mereka sendiri. Kemudian Augmented Reality atau AR. Menurut Ronald Azuma pada tahun 2001, Augmented Reality adalah proses menggabungkan objek virtual ke dunia nyata yang bersifat interaktif secara real time dengan bentuk animasi 3D. Dalam AR, konten virtual dikombinasikan dengan sensasi dunia nyata untuk membuat variasi lingkungan. Hal ini paling sering dicapai dengan menggunakan teknik penglihatan komputer untuk mengidentifikasi lokasi dan orientasi atau pose kamera dalam ruang 3D melalui input video langsung dari kamera genggam atau Head Mounted Display atau HMD. Dengan menggunakan informasi pose ini, penggabungan virtual kemudian dapat dimasukkan dengan mudah ke dalam umpan video dunia nyata. Markerless AR dibagi menjadi dua metode berdasarkan metode pelacakan pola dari video yang ditangkap oleh perangkat penangkapan, yaitu yang pertama pose tracking technique, yang kedua pattern matching technique. Next slide. Kemudian kajian produk yang dikembangkan. Yang pertama konteks dan rasional. Setiap hal pasti bergerak, seperti halnya kondisi saat ini. Dengan revolusi di berbagai bidang, revolusi industri 4.0 telah muncul di bidang teknologi, sementara revolusi masyarakat 5.0 telah muncul di bidang sosial. Hal ini dikemukakan oleh John Sawat dan Sopadang pada tahun 2021, juga dikemukakan oleh Skobelev dan Porovic pada tahun 2017. Dalam hal ini, untuk menghadapi semua tantangan yang ditimbulkan oleh revolusi masyarakat dan industri, ada kebutuhan yang harus disiapkan. Hal ini dikemukakan oleh Amjad, Rafiku, dan Khan pada tahun 2021. Untuk mencapai persiapan ini, sangat penting untuk mendorong transformasi besar di berbagai bidang kehidupan, khususnya di bidang pendidikan. Hal ini dikemukakan oleh Kiryakova, Angelova, dan Yordanova pada tahun 2018, juga oleh Syahrum dan Husin pada tahun 2018. Oleh karena itu, berdasarkan observasi lapangan di SMK Negeri 8 Medan, media pembelajaran yang diperlukan untuk mata pelajaran dasar desain harus diperdalam. Media ini harus memberikan siswa pengalaman pembelajaran langsung yang membuat mereka lebih aktif dan terlibat dalam pelajaran. Dengan berbasis AR, media pembelajaran yang akan dibuat akan mengajarkan dasar desain seperti proporsi tubuh, siluet busana, dan desain busana dasar. Kemudian yang kedua, tinjauan literatur. Banyak penelitian yang membahas AR dalam pembelajaran, misalnya menurut IBM Mahendra pada tahun 2016, Augmented Reality adalah teknologi yang memungkinkan Anda mengintegrasikan objek 3 dimensi ke dalam lingkungan nyata dengan menggunakan webcam atau kamera ponsel Android. Kelebihan dari metode Augmented Reality adalah tampilannya yang menarik, yang memungkinkan kita melihat objek 3 dimensi seolah-olah mereka berada di dalam dunia nyata. Studi sebelumnya menunjukkan bahwa AR adalah metode pembelajaran yang praktis, tepat, dan efektif yang membuat siswa meningkatkan literasi mereka. Penelitian oleh Mustaqim pada tahun 2017 yang berjudul Pengembangan Media Pembelajaran Berbasis Augmented Reality menemukan bahwa AR dapat digunakan untuk membuat lingkungan belajar lebih interaktif dan meningkatkan kepuasan siswa. Kemudian Mahendra dan kawan-kawan dalam penelitian yang berjudul Pengembangan Media Pembelajaran Augmented Reality Book 2 Dimensi Subtema Lingkungan Alam di PAUD Telkom Singaraja pada tahun 2021 mendapatkan temuan penelitian buku AR yang reliable dan praktis untuk diterapkan. Next. Yang ketiga, model pengembangan produk yang digunakan.
Model pengembangan prototipe sangat cocok untuk pengembangan produk eksperimental seperti pembuatan media pembelajaran dasar busana berbasis AR. Model ini memungkinkan eksperimen, pengujian, dan evaluasi yang berulang. Model pengembangan prototipe melibatkan pembuatan produk atau ide secara bertahap atau langkah demi langkah dengan membuat versi awal yang sederhana, menguji, memperbaiki, dan kemudian membuat versi yang lebih baik setelah mendapatkan umpan balik dari subjek penelitian. Next. Bab 3. Metodologi penelitian. Tempat dan waktu penelitian. Tempat penelitian. Penelitian ini dilakukan di SMK Negeri 8 Medan yang beralamat di Jalan Dr. Mansur nomor 79 Padang Bulan Selayang 1, Medan Selayang, Kota Medan, Sumatera Utara dengan nomor kode pos 20154 Indonesia. Waktu penelitian. Penelitian ini dilaksanakan pada bulan Oktober 2023. Sasaran produk yang dihasilkan. Penelitian ini bertujuan untuk mengembangkan sebuah aplikasi AR untuk mata pelajaran dasar desain di SMK Negeri 8 Medan yang dapat meningkatkan pemahaman dan motivasi belajar siswa melalui pengalaman belajar yang interaktif dan imersif. Kemudian deskripsi produk. Aplikasi AR akan menyediakan pengalaman belajar yang inovatif dengan menyajikan konsep dasar desain secara visual dan interaktif melalui penggunaan AR. Pengguna akan dapat memvisualisasikan konsep-konsep dasar desain seperti proporsi tubuh, siluet busana, dan macam-macam busana dasar dalam lingkungan 3D yang menarik. Next. Kemudian fitur utama. Fitur utama ini terdiri dari bahan ajar atau modul interaktif, kemudian latihan dan simulasi, dan yang ketiga pemetaan kurikulum. Kemudian tujuan penggunaan. Aplikasi ini dimaksudkan untuk meningkatkan pemahaman siswa tingkat SMK tata busana tentang materi dasar desain. Aplikasi ini juga dapat digunakan oleh guru sebagai alat untuk membuat materi lebih interaktif dan menarik. Media pembelajaran berbasis AR untuk mata pelajaran dasar desain juga akan berdampak positif pada kemampuan siswa. Kemudian keunggulan produk. Jika dibandingkan dengan metode belajar konvensional, aplikasi ini dapat menawarkan pengalaman belajar yang lebih memfokuskan visual, interaktif, dan menghadirkan konsep dasar desain ke dalam lingkungan yang lebih nyata. Kemudian dampak yang diinginkan. Terdiri dari meningkatkan minat dan motivasi siswa dalam mata pelajaran dasar desain, kemudian meningkatkan pemahaman dan penguasaan konsep-konsep dasar desain, kemudian memudahkan guru dalam penyampaian materi secara lebih efektif dan menarik. Next. Next slide. Kemudian metode pengembangan produk. Yang pertama, teknik pengembangan. Model pengembangan prototipe sering dikaitkan dengan metode pengembangan tertentu yang lebih menekankan pada pembuatan prototipe yang dapat diuji dan dievaluasi secara berulang. Maka metode pengembangan produk yang digunakan adalah metode pengembangan berbasis eksperimen atau percobaan. Adapun langkah-langkah dalam metode pengembangan berbasis percobaan ialah eksperimen berulang, kemudian perubahan berdasarkan hasil uji coba setelah melakukan eksperimen berulang kali, kemudian yang ketiga konsolidasi hasil percobaan setelah prototipe diperbaiki atau diubah, maka pembelajaran dari setiap percobaan digunakan untuk mendapatkan prototipe di eksperimen selanjutnya. Kemudian alat dan bahan. Adapun alat dan bahan yang diperlukan untuk pengembangan prototipe pada aplikasi AR untuk media pembelajaran dasar desain yaitu yang pertama pelengkap lunak yang terdiri dari engine AR atau SDK AR, yang kedua software design 3D. Yang selanjutnya perangkat keras yang terdiri dari komputer atau laptop dan perangkat mobile. Kemudian yang ketiga bahan konten yang terdiri dari bentuk proporsi tubuh, siluet busana, dan desain busana. Yang keempat alat pendukung yang terdiri dari alat desain konvensional dan kamera dan peralatan pendukung. Kemudian teknik pengumpulan data. Peneliti menggunakan metode pengumpulan data seperti observasi, wawancara, dan dokumentasi untuk mendapatkan data atau informasi tentang media pembelajaran dan penggunaan teknologi dalam proses pembelajaran di SMK Negeri 8 Medan, yang terdiri dari kelas 10 dan 11. Variabel penelitian ini adalah pengembangan media pembelajaran desain berbasis AR yang dapat diterapkan dalam mata pelajaran dasar desain. Sampel penelitian ini terdiri dari siswa kelas 10 dan 11. Next.
Teknik analisis data. Dalam penelitian dan pengembangan ini, metode analisis data yang digunakan adalah metode gabungan siklus eksploratif. Peneliti menggunakan metode kualitatif untuk menemukan potensi dan masalah, dan metode kuantitatif untuk menguji produk di lapangan. Adapun data yang dianalisis dalam pengembangan media pembelajaran desain busana berbasis AR ini menggunakan analisis data kuantitatif dari data primer dan data sekunder yang berupa angket penilaian validasi ahli materi dan ahli media, angket kemenarikan, dan hasil tes kelas. Efektivitas media yang digunakan juga ditentukan dengan menggunakan uji T. Sebelum dilakukan pengujian, terlebih dahulu dilakukan uji prasyarat analisis untuk mengetahui normalitas data. Uji prasyarat analisis terdiri dari uji normalitas data dan uji T. Adapun uji normalitas data digunakan untuk menguji data pretest dan posttest berdistribusi normal atau tidak. Pengujian ini dilakukan dengan bantuan program komputer SPSS versi 16 menggunakan rumus statistik Lilliefors. Kriteria pengujian yang digunakan adalah jika nilai signifikan lebih besar daripada 0, jika nilai signifikan hitung lebih besar daripada 0,05, maka H0 diterima dan H awal ditolak. Dan sebaliknya, jika H0 diterima, maka dapat disimpulkan bahwa data memiliki distribusi normal. Kemudian uji T atau Paired Sample T-Test. Uji ini untuk mengetahui ada tidaknya perbedaan antara sebelum dan sesudah perlakuan, yaitu data pretest dan posttest. Tentukan T hitung dengan menggunakan SPSS. Media pembelajaran dasar desain berbasis AR dilakukan menggunakan uji T dengan hipotesis H0, berarti tidak ada perbedaan nilai pretest dan posttest setelah penggunaan media pembelajaran dasar desain berbasis AR. H awal artinya ada perbedaan nilai pretest dan posttest setelah penggunaan media pembelajaran dasar desain berbasis AR. Jika hasil dari pengujian nilai signifikan lebih besar dari 0,05, maka H0 diterima. Dan sebaliknya, jika nilai signifikan lebih kecil daripada 0,05, maka H0 ditolak dan H awal diterima. Dari hasil uji tersebut, adanya kesimpulan ada tidaknya perbedaan nilai pretest dan posttest setelah penggunaan media. Jika adanya suatu perbedaan setelah penggunaan media, maka efektif media tersebut digunakan dalam pembelajaran. Begitu juga sebaliknya. Sekian yang dapat saya sampaikan. Apakah ada dari audiens yang ingin bertanya? Izin bertanya, moderator. Baik, silahkan. Dari hasil penelitian yang telah dilakukan, apa tujuan Anda dalam memilih judul penelitian? Terima kasih. Baiklah, penelitian ini bertujuan untuk yang pertama, mengembangkan media pembelajaran berbasis AR yang dapat meningkatkan kualitas pembelajaran mata pembelajaran dasar desain di SMK Negeri 8. Yang kedua, mengevaluasi efektivitas media pembelajaran berbasis AR dalam meningkatkan pemahaman konsep dan keterampilan siswa dalam mata pelajaran dasar desain dan desain busana di SMK Negeri 8 Medan. Dan yang ketiga, menilai persepsi guru dan siswa terhadap penggunaan AR dalam pembelajaran mata pelajaran dasar desain di SMK Negeri 8 Medan. Berikut jawabannya kepada Zahra Gafila, apakah dapat diterima? Baik, terima kasih jawabannya dapat diterima. Baiklah, ada lagi yang ingin bertanya? Sepertinya tidak ada lagi yang ingin bertanya. Baiklah, maka saya tutup presentasi saya pada siang hari ini. Saya mohon maaf apabila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semua.